Gedung ini dibangun kurang lebih tahun 2008. Enggak. 2006? 2007. Sudah hampir jadi dan berdiri megah, tapi sayang sekali tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa dipakai karena masalah perizinan. Jadi hari ini aku akan sharing untuk kalian semuanya perkembangan Sukamtiland. Oke, mungkin dalam beberapa menit ke depan kamu bakal lihat frame ini terus, lihat muka aku terus. Kalau kalian lihat gedungnya tadi, itu sudah dibangun sudah lama. Ketika udah jadi tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena izinnya tidak sesuai dengan peraturan setempat. Itu kan jalan provinsi. Provinsi itu setbacknya harus minimal 20 meter atau sekian gitu loh. Tapi gedung itu dibangun persis tepat di jalan raya pinggiran. Jadinya ya nggak dapat izin. Aku tidak mau punya kesalahan yang sama. Untuk itu kita sepakat untuk sebelum kita bangun rumah, kita bangun Sukamtiland, itu sudah jelas dulu bagaimana klonuonnya sama warga, bagaimana legalnya, aturannya bagaimana. Untuk itu IMB wajib untuk sebelum kita membangun. Timku, Mas Kur, Mas Adi itu selama mungkin 5 bulan terakhir ini sibuk mempersiapkan IMB, izin ke sana ke sini ke sana ke sini. Dia harus mempersiapkan ini, balik lagi mempersiapkan ini, balik lagi mempersiapkan ini, balik lagi mempersiapkan ini, balik lagi, sampai dikomplain karena ini dekat dengan sungai, setbacknya harus mundur 10 meter. Oh, ada teman namanya Mas Agung. Mas Agung itu memang pakar sungai, dia kerja di pemerintahan juga. Beliau bilang teorinya ya pokoknya kedalaman sungai berapa, mundurnya harus berapa. Kedalaman sungai 3 meter, mundurnya 3 meter, jadi nalar gitu loh. Kalau ada lengser kan gini, ya toh, aman rumahnya. Dan itu juga keadaan sungainya bukan sungainya nggak liar, bukan tanah lagi, karena kita sudah membangun talut. Nah, oke, kita mundur lagi, ganti desain lagi. Jadi Mas Dodit itu pusing-pusing lagi, dia desain dari awal karena sudah jadi desainnya, diganti lagi untuk mundur 10 meter. Desainnya diganti, udah jadi. Jadi kemarin tuh lama karena ganti desain. Mas Kur dan tim balik lagi ngurus izin perizinan, set, antri. Besok harus balik lagi. Ketika terakhir kemarin, aku ditelepon Mas Kur, kita mendapat kabar nggak sedap karena ternyata Sukamtiland tidak boleh dibangun. Walaupun kamu sudah mundur 10 meter, Sukamtiland tidak boleh dibangun. Kenapa? Karena aturannya memang tidak boleh dibangun. Loh, kok bisa? Akhirnya terhambat di Bapeda. Bahwa Bapeda menyatakan peraturan tahun 2014, peraturan baru katanya, wilayah Sukamtiland itu menjadi wilayah sepadan sungai, artinya tidak boleh ada yang dibangun di situ. Terus bingung, lebih lagi kita kan beli tanah itu di tahun 2015. Kalau di Jakarta kan bisa lihat, ya toh, tata ruang kotanya itu bisa lihat, ini kawasan hijau itu bisa lihat. Kalau di Jogja itu nggak bisa. Tapi apakah pemerintah tidak punya sistem yang benar supaya BPN itu nggak salah informasi itu sama Bapeda? Lah terus hakku di situ tuh apa? Nggak boleh bangun rumah. Terus kata ibu itu, nanti itu akan kita evaluasi 5 tahun lagi. Setiap 5 tahun ada evaluasi. Yang aku masih heran itu kenapa BPN itu mengeluarkan sertifikat pekarangan SAMP di tahun 2015 waktu kita beli tanah itu. Harusnya kan kalau sudah ada aturan di tahun 2014 itu tidak bisa diturunkan karena tanah itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Kok bisa? Terus bagaimana nasib seperti kita ini? Apakah harus nunggu evaluasi 5 tahun lagi? Itu pun kalau dievaluasi, kalau enggak, bayangno sopo sing ora mangkel. Padahal kita itu warga negara taat pajak juga bayar. Pelayanannya kok seperti ini gitu. Kalian itu seperti tidak melayani kami gitu. Kita yang datang, kita ditolak, kita balik lagi, datang lagi, dan akhirnya tidak di-approve. Kok bisa gitu? Kenapa tidak dari kemarin ditolak gitu? Setelah 5 bulan kita evaluasi, revisi, balik lagi, baru ditolak. Dikasih tahu kalau keputusan tahun 2014 wilayah itu tidak boleh dibangun karena menjadi wilayah sepadan sungai. Kok bisa? Wong aku beli tanahnya itu 2015, sertifikatnya turun SHM dari BPD.
kok bisa ada miss antara Bappedas dan BPD? Kenapa ada miss antar divisi pemerintah itu loh? Kalian tuh kerjanya ngapain aja sih? Untung aku bukan wali kota. Tapi akhirnya daripada ribut-ribut, mungkin ini juga clue. Kita berusaha berpikiran positif bagaimana caranya memanfaatkan tanah itu supaya tidak mubazir. Tanah itu kan sudah milik kita, sertifikat juga atas nama kita, sudah dibayar, halal. Aku berpikir bagaimana kalau ini kita manfaatkan menjadi ruang publik. Das University akan kita bangun di situ, di tanah Sukamti Land, dengan struktur bangunan tidak permanen. Jadi siapapun akan bisa belajar, termasuk penduduk sekitar. Dan dengan cara seperti ini aku lebih plong, nggak merasa rugi sama sekali, ikhlas malah. Pokoknya kita akan bikin ironis. Tanah yang sudah diharamkan tidak boleh dibangun oleh pemerintah, kita jadikan tanah yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Nggak perlu bangun jembatan, biarin aja jembatannya tetap jembatan pring bambu. Jadi kalau pemerintah mau gusur itu alat berat nggak bisa masuk. Oke itu? Ya paling nggak itu kalau digusur aku ikhlas lah. Silahkan. Biar mereka itu malu sama nuraninya sendiri gitu. Gusur sekolahan yang tidak pernah mereka bantu sama sekali. Jadi aku mohon komitmen dari teman-teman Endang Sukamti dan kru dan manajemen semuanya. Aku minta maaf atas kesalahan yang terjadi. Semoga ini menjadi pengalaman yang berharga dan berkah mungkin buat kita. Dan aku rasa nggak ada ruginya kok kita beli tanah lagi orang. Itu juga investasi juga. Kita jadi punya 2 tanah. Cari tanah lagi, kerja lagi biar lebih semangat lagi, biar termotivasi lagi. Nggak ada ruginya. Kita akan bawa teman-teman Das University untuk kembali ke Yogyakarta. Semoga tanah itu bisa menjadi berkah buat orang banyak. Terima kasih, mohon doanya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.